Berawal dari batik kontemporer, desainer Fanti Wahyu Nurvita kini mengembangkan tenun dan bordirnya yang sudah dikenal masyarakat luas. Sejak berdirinya pada tahun 2008 lalu, dengan menggunakan merek Hesandra, karya yang dihasilkan tidak hanya busana pria dan wanita seperti kemeja dan celana panjang, melainkan tas, sepatu, dan cover dengan bordirannya. Bahkan sekarang di masa pandemi yang telah berjalan 2 tahun lamanya, Hesandra telah mengembangkan masker bordir bermotif yang banyak disukai masyarakat Indonesia dan luar negeri. Fanti pun telah banyak melakukan terobosan-terobosan dengan karya-karyanya dan banyak mengikuti ajang fashion show baik dalam dan luar negeri. Tak hanya itu, sebagai desainer yang mengutamakan kualitas, bordir, dan juga mengangkat budaya Kalimantan Timur ini, juga telah meraih beberapa penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Saya memang dari Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Diponegoro, Semarang. Tapi kemudian pada saat tinggal di Samarinda tuh pengen banget bikin sesuatu gitu yang berbeda gitu. Dan kebetulan saya memang penyuka etnik dari kecil gitu ya, penyuka hal-hal yang unik gitu kan. Jadi di kepalanya intinya macam-macam lah ya pengen dibikin. Dan awal dari situ kemudian menciptakan motif-motif batik yang pastinya berpegang pada karya asli nenek moyang ya. Jadi kita nggak meninggalkan kearifan lokal, tapi bagaimana caranya itu bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih kekinian, modern, dan bisa dipakai oleh semua kalangan itu. Jadi kita pakai warna-warna cerah dan motif yang nggak monoton. Awalnya dari situ, kemudian berkembang jadi iseng bikin baju deh gitu kan. Awalnya gitu baju, terus akhirnya bikin tas deh, bikin sepatu deh gitu. Akhirnya alhamdulillah semua yang dibikin itu diterima masyarakat dan alhamdulillah juga jadi trendsetter begitu. Karena akhirnya semua ikutan bikin baik dari motifnya atau desain bajunya, tasnya dan sebagainya. Alhamdulillah jadi berkat ya buat banyak orang. Awalnya pasti nggak ngerti sebetulnya Kalimantan Timur itu gimana sih, ada apa di sini gitu ya. Kemudian bertanya, karena waktu itu kan browsing juga nggak terlalu banyak informasi sebetulnya, buku-buku referensi nggak, susah ditemukan gitu kan. Akhirnya saya ke dinas perindustrian ya, yang di sana kan saya pikir pasti adalah nih punya data gitu ya. Ya alhamdulillah dapat dari sana, kemudian ketemu sama orang-orang asli sana kayak kepala suku Dayak gitu kan. Kebetulan saya dari Kesultanan Kutai Kartanegara, saya dapat informasi juga dari keluarga di sana, dan tahun 2011 saya dapat mandat khusus dari Kesultanan Kutai Kartanegara untuk mengembangkan budaya Keraton Kutai Kartanegara melalui karya fashion. Dan itu alhamdulillah jadi pegangan untuk mengembangin itu sampai sekarang, tanpa harus meninggalkan ciri khas aslinya, tanpa harus meninggalkan budaya asli gitu ya. Walaupun ini oke kekinian, oke modern, tapi aslinya nggak kita hilangin gitu. Karena penciptaan motif itu pasti punya filosofi yang tinggi, dan biasanya orang-orang zaman dulu itu pada saat mencipta itu banyak banget syaratnya, ada yang puasa dulu, ada yang apa gitu ya. Nah itu yang kita nggak boleh hilangin gitu. Kecuali kita menciptakan motif-motif baru itu oke. Dan ada beberapa motif dari Hesandra Indonesia yang sudah dipatenkan. Penataan motif, pengaturan motifnya ya, karena ini kontemporer, dan warna, pemilihan warna cenderung Hesandra Indonesia cenderung cerah gitu. Kenapa cerah? Karena memang budaya Melayu, budaya Dayak gitu kan, Kutai itu suka warna-warna yang cerah ya, merah, kuning, hijau, biru, warna-warna kayak gitu. Jadi itu yang kita angkat, dan gimana caranya warna-warna cerah yang kelihatannya norak gitu kita buat untuk jadi lebih enak gitu. Cara untuk mengangkat budaya gitu kan, selain dari batik, karena batik itu sendiri kan bukan budaya asli Kalimantan Timur. Di sana ada tenun, ada anyam, itu yang kita angkat juga gitu kan.
batik itu sekedar semua daerah harus punya batik yang orisinil, yang beda dengan yang lain, itu titik gitu kan. Tapi yang lainnya kayak tenun, anyam, ukir dan sebagainya itu yang asli, yang itu yang kita kembangin juga jadi produk fashion gitu. Nah kemudian bordir sama dengan batik gitu ya, itu cuman sekedar media saya untuk berkarya, untuk menciptakan karya fashion. Itu medianya banyak, selain batik ada bordir, tenun. Alhamdulillah karena kita udah agak lumayan lama ya, 2008, dan kita sering ikut pameran dalam dan luar negeri, ikut event-event juga nasional dan internasional, sehingga karyanya udah dikenal banyak orang gitu ya. Dan kita juga udah ekspor ke beberapa negara sampai terakhir tahun 2018 ya, sebelum pandemi. Terus kemudian kalau para petinggi negeri pun udah pakai kita, terutama yang happening banget tuh pada saat Asian Games. Asian Games itu hampir seluruh menteri dan panglima segala macam dan istrinya itu pakai jaket dari Sandra Indonesia. Padahal jaket itu diciptakan tahun 2016 sebetulnya awalnya gitu ya, tapi boomingnya pada saat Asian Games itu. Dan akhirnya bomber jaket itu yang waktu itu memang ternyata lagi tren di mana-mana ya, akhirnya ya udah jadi kayak budaya aja. Kalau masa pandemi intinya gini, bagaimana kita melihat suatu keadaan itu dengan cara yang berbeda. Tidak semua yang terlihat sebagai musibah itu adalah musibah. Bagaimana kita bisa mencari celah di antara yang kelihatannya buruk itu adalah suatu kebaikan. Karena ada hadis yang mengatakan, atau bukan ya, Quran An-Nisa ayat berapa itu nanti ya Mas ya, itu bahwa di setiap satu keburukan pasti ada 3 kebaikan, dan itu saya yakini dan benar gitu ya. Intinya apa yang terjadi itu cukup disyukuri, ya kan, bersabar, bersyukur, itu pasti ketemulah jalannya. Sama kayak pandemi kemarin itu semua orang pada bingung mau ngapain, termasuk saya pastinya ya, karena harusnya di bulan Januari itu kontrak itu udah sampai Desember, itu pameran dalam dan luar negeri, fashion show juga dalam dan luar negeri, termasuk pesanan seragam dan sebagainya gitu ya. Mendadak pandemi Maret datang, itu akhirnya mau nggak mau kan kita tidak beraktivitas, toko ditutup karena nggak boleh kegiatan memang ya. Kemudian workshop ya udah ngerjain pesanan terakhir aja ya, sedangkan kontrak yang lainnya beberapa batal atau dipending. Terus pada saat itu ada yang nanya, kamu sedih nggak? Enggak. Kenapa? Takdir. Kita harus melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Apa? Yang pertama, aku terbebas dari kestresan, gitu kan. Januari kemarin yang namanya mendesain dengan konsep yang berbeda-beda dan banyak, itu pasti puyeng banget karena kan sponsornya beda-beda gitu kan. Tapi pada saat akhirnya batal itu rasanya kayak lega. Yang pertama itu. Yang kedua, yakin banget bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Pasti ada aja jalannya, entah bagaimana. Pada saat itu nggak berpikir sama sekali. Nah, karyawan waktu itu di workshop ngadep ke saya, kepala produksi, Ibu, pandemi ini gak bagaimana? Apakah ada dampaknya untuk kita, untuk Sandra? Jelas ada, toko aja tutup, kita mau gimana mau jualan gitu kan? Jadi ngapain Bu? Ya udah kita sementara ya online dulu deh, pelan-pelan, sama nggak tahu ngapain. Nah, dia bilang gini, Bu, saya dan anak-anak berniat bahwa kita tidak mau Ibu menanggung ini sendirian. Maksudnya apa? Kami semua mau menanggung ini bersama-sama. Ibu nggak boleh sendirian karena selama ini Ibu sudah baik sama kita, Ibu sudah apapun, maksudnya kemarin ada misalnya penjualan bagus, bonus dan sebagainya. Kalau sekarang izinkan kami untuk sama-sama merasakan. Jadi mau apa? Tolong gaji kami dipotong aja. Saya kaget, kok bisa gaji kamu dipotong? Kita masih ada di sini tanpa harus dipulangkan, itu sudah alhamdulillah dibanding teman-teman kita yang udah dipulangin dan nggak karu-karuan kondisinya gitu. Oh ya udah, gimana caranya? Ya udah, kita nggak usah lembur segala macam. Oke, gitu kan? Itu hanya berlangsung 2 minggu kalau nggak salah. Kita terus pada saat mereka nganggur itu mereka bikin masker, iseng gitu kan, karena nggak ada kerjaan mereka bikin masker di bordir. Saya iseng pakai nih, di upload di sosmed. Ternyata tanggapannya luar biasa. Waktu itu saya masih mikir, masa sih kita mengambil keuntungan di tengah kesusahan orang, mikirnya gitu kan. Cuman teman-teman yang desainer bikin fan jual, akhirnya saya jual nih, iseng. Ternyata booming, meledak, yang bener-bener
di luar ekspektasi ya, karena omset pada saat itu justru di atas rata-rata omset sebelum pandemi gitu kan, ya blessing in disguise ya. Jadi pada saat kita bersyukur selalu ada jalan, intinya itu. Dan itu sampai Desember tahun kemarin, tahun 2020 ya kan. Saya mikir setelah 2020 apa ini, pasar kan sudah berubah, orang sudah mikirnya bukan lagi baju, apalagi kondangan pakai baju mewah nggak ada gitu kan. Rapat-rapat di kantor, seminar udah semuanya online gitu kan, pakai sarungannya udah selesai. Akhirnya mikir, oh ya mungkin yang casual, yang ready to wear, casual, murah, itu yang dicari orang. Ternyata benar. Dan tahun 2012 Mei kita rebranding brand Ayesa. Jadi Hesandra itu ada 4 brand. Hesandra Indonesia yang premium, kemudian Ayesa by Hesandra itu yang sebenarnya second line, yang kemudian kita jadiin sustainable fashion. Yang ketiga Molek by Hesandra itu yang tas. Yang satunya lagi Wahyu by Hesandra, ini baju muslim gitu kan. Kita rebranding Hesandra untuk pasar yang menengah, yang mereka tidak keberatan dengan harga jual 300 ribuan lah kurang lebih. Alhamdulillah berhasil sih gitu kan. Penjualan pertama itu 50% tuh 50% dari produksi tuh habis di seminggu awal pada saat pandemi padahal gitu kan. Jadi ya alhamdulillah ada kesini-sininya kita ngembangin itu. Di luar itu tahun ini kita merasa bahwa dunia sudah kembali normal. Jadi tahun 2022 ini kita udah business as usual. Hesandra udah ngeluarin lagi produk-produk premiumnya gitu, karena sejak akhir tahun kemarin itu sudah membaik gitu ya. Produk-produk yang harga 3 juta, 4 juta itu udah diminati lagi di akhir tahun kemarin gitu. Jadi ini untuk tahun ini kita ngembangin lagi untuk di Hesandra dan Ayesa. Tahun 2022 ini rencananya memang kita mau kembali ya ke fashion show di luar negeri lagi gitu kan, memperluas pasar, yang jelas kan brandingnya tetap, bagaimana tetap mengingatkan orang-orang bahwa ada Hesandra nih di sini gitu kan. Kemudian di luar itu kita tetap mencengkramkan lebih kuat di Kalimantan Timur sebagai base kita gitu. Itu langkahnya itu macam-macam sih, secara online, offline gitu ya. Dan tahun Januari ini tanggal 9 Januari adalah ulang tahun Hesandra. Rencananya di bulan Januari tahun depan ini kita akan mengadakan kegiatan, ada salah satu kegiatan lah, acara di sana gitu.